Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mikrokonseling akan melakukan praktik konseling bersama. Saya Ismatul Maula sebagai pengamat konseli. Saya Sagita Pramanastiani sebagai konseli. Di sini permasalahan saya adalah mengalami yang namanya pengabaian emosional dalam keluarga. Saya Firdaula Nahda sebagai konselor. Di sini saya bertugas untuk menangani permasalahan yang ada di konseli saya. Saya Siti Nurhaliza, saya sebagai pengamat 2 yang akan mengamati bagaimana cara kinerja dari konselor. Halo Sagita, selamat Halo. pagi. Gimana Pagi. nih? Sagita kesini tadi naik apa? Tadi naik Gojek ke sini. Oh, naik ojek. Iya. Sebelumnya Sagita sudah mengisi Google Form untuk data Sagita. Iya, lewat website pendaftaran konseling. Baik. Nah, saya jelaskan kembali ya Sagita bahwa ketika Sagita sudah mengisi Google Form di mana data Sagita sudah dirahasiakan. Jadi Sagita tidak perlu sungkan untuk bercerita keluh kesah Sagita. Sebelumnya Sagita duduk dengan nyaman dulu. Apakah Sagita sudah duduk dengan nyaman? Iya. Udah? Oke, boleh kita tarik nafas dulu biar lebih tenang, lebih lega. Oke, kira-kira nih ada hal apa sih yang pengen Sagita ceritakan sampai Sagita rela gitu naik Gojek ke sini? Sebenarnya keluarga saya tuh harmonis ya. Ya, layaknya keluarga harmonis lah, kayak kita ketawa bareng, ngobrol bareng dan lain sebagainya. Tapi anehnya tuh saya kayak merasa sendirian gitu di dekat mereka. Tidak merasakan, pokoknya kayak sendiri gitu seolah-olah tuh. Oke, jadi walaupun dari luar terlihat harmonis, tapi di dalamnya masih ada perasaan yang janggal gitu ya Sagita. Iya, jadi kalau saya senyum atau tertawa depan mereka tuh seolah-olah kayak saya tuh palsu gitu loh, bukan diri saya asli juga. Iya sih. Nah, kadang juga merasa seperti hanya tersenyum gitu aja di depan ya. Jadi saya kayak nyaman gak nyaman gitu. Nyaman gak nyaman gitu. Semacam gitu. Oke, terima kasih ya Sagita sudah mau jujur untuk menceritakan hal tersebut, untuk menyampaikan perasaan Sagita hari ini. Nah, seperti perasaan seperti ini tuh kadang tuh membuat seseorang juga kayak merasa bingung gitu ya secara emosional. Nah, apa yang membuat Sagita merasakan hal tersebut? Jadi tuh kalau di rumah, kalau orang tuh sekarang nyebutnya budaya patriarki gitu loh. Kayak laki-laki tuh, bahkan sesama anak pun kayak kakak saya dan adik saya, mereka tidak kontribusi dan ikut serta gitu kalau dalam soal pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi kebanyakan saya yang mengerjakan. Itu perasaan yang saya rasakan. Lalu apakah ada dampaknya Sagita? Saya tuh jadinya kalau mau pulang ke rumah tuh kayak berat banget gitu. Ya itu karena kepikiran gak mau ngelakuin itu lagi. Kayak kenapa sih harus saya yang mengerjakan? Saya tuh maunya kita mengerjakan bareng-bareng gitu, sesama keluarga, bukan saya aja. Lalu bagaimana perasaan kamu ketika berada di posisi itu? Saya tuh capek banget. Tapi saya juga merasa, saya bingung juga gitu, kayak gini tuh pantas gak sih untuk dipermasalahkan gitu.
saya merasa kayak ini mah kayaknya hal sepele deh, tapi yang saya rasakan ya saya tuh capek juga. Oke, capek. Jadi sakit itu merasa capek ya. Nah, selain itu, apakah ada hal yang membuat apa sih namanya merasa kurang gitu, membuat Sagita merasa kurang nyaman secara emosional? eh Paling ini sih kalau misalnya kalau curhat sesuatu atau apapun tuh kayak 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 emang tipenya yang gua apa sih kalau tuh kayak romantis gitu, kayak bukan kayak gitu tipenya, tapi jadinya ya suka pada nggak peka gitu loh. Ya tadi soal rumah tangga jadinya ya mereka jadi nggak peka, harusnya mereka ya ikut serta gitu membantu, tapi jadinya ya cuma aku aja, bahkan sekedar kayak eh misalnya naruh gelas kecil ke dapur aja kayak tetap harus aku gitu teh, harus aku yang membereskan. Jadi aku tidak merasa eh kalau soal itu kayak kayak kurang diperhatikan gitu. Iya. Nah, ketika situasi itu terjadi, pikiran apa sih yang biasanya muncul di benak Sagita itu? Em, saya tuh mikir kayak saya tuh pengen ungkapin gitu, pengen cerita, tapi ya karena itu kayak karena ngelihat mereka yang kayak gitu aja tidak peka, tidak perhatikan, jadi mungkin kalau saya cerita kayaknya percuma juga gitu, jadi ya udah nggak usah. Saya pendam sendiri aja. Nah, ketika pikiran itu muncul, apa yang Sagita rasain? Eh, Sedih sih, sedih banget karena ya saya jadinya harus memendam perasaan sendiri gitu. Ya saya maunya apa yang saya rasain tuh mereka juga ikut memberikan perhatian gitu, tapi ya itu campur aduk banget pokoknya. Tadi Sagita mengatakan bahwa perasaan seperti itu tuh tidak layak untuk dipermasalahkan. Nah, dari mana Sagita berpikiran seperti itu? Dari mana pikiran itu tuh bisa muncul gitu? Ya karena itu sebenarnya ya keluarga saya baik-baik aja gitu ya, harmonis sih ya, saya di kuliahin, disekolahin, ya, ya dinafkahin lah, mereka tanggung jawab sebagai orang tua gitu. Ya terus saya bandingkan dengan banyak di luar sana yang mereka orang tuanya atau keluarganya tidak berfungsi, sedangkan ya saya alhamdulillah saya bisa sehat sampai sebesar ini. Jadi makanya saya berpikir itu mah makanya hal sepele dan nggak nggak layak untuk dipermasalahkan gitu. Oke. Jadi menurut Sagita itu bahwa secara logisnya itu nggak usah dipermasalahin, tapi dalam emosional Sagita merasa lelah gitu. Iya betul. Benar nggak? Betul Benar. sekali. Oke, dalam teknik ada yang namanya teknik CBT Sagita. Nah, di mana kita itu mencoba melihat pikiran dan perasaan, tidak selalu sejalan dengan logika. Nah, kebutuhan emosional tetap penting walaupun kebutuhan fisik juga terpenuhi. Sampai sini Sagita paham belum? Kayaknya saya baru tahu deh. Oke, menurut kamu nih Sagita, apakah wajar jika seorang membutuhkan kehangatan emosional dalam keluarga dari keluarganya? eh karena saya merasa butuh, jadi saya rasa itu wajar, saya membutuhkan itu. Nah, jika begitu, apakah perasaan kamu yang rasakan ini dianggap tidak layak untuk dipermasalahkan? Kayaknya ini cukup valid juga untuk diperhatikan gitu. Oke, nah jadi saya akan jelaskan dulu salah satu cara biar emosional Sagita itu bisa terungkapkan gitu, bisa diungkapkan, bisa lewat dengan latihan asertif,
dan mengungkapkannya gitu. Oke. Jadi sebelum kita latihan asertif, Sagita boleh tarik nafas dulu. Keluar. Tarik nafas lagi. Udah mulai rileks? Nah, Lumayan. oke. Jadi kita akan latihan asertif, yaitu dimana kita akan Sagita tuh mengungkapkan tapi tidak menyalahkan. Nah, seperti apa gitu caranya? Caranya itu seperti Sagita mengungkapkan bahwa Bu, saya itu sepertinya terlihat lelah gitu saat mengerjakan pekerjaan. Tapi bisakah kita berbagi tugas keluarga gitu? Tapi sesuaikan dengan bahasa Sagita biasanya ke orang tua aja gimana? Ya oke. Eh, Oke, nggak apa-apa. Memang berat untuk mengungkapkan hal seperti itu. Tapi kalau sudah berani mengungkapkan, mungkin orang tua Sagita juga memaklumi, mengerti. eh, aku mau ngomong ke semuanya sih. Ya, aku teh sebenarnya mau kita melakukan pekerjaan tuh bareng-bareng gitu. Aku tahu Bapak udah lelah bekerja, terus Mas juga sama udah lelah bekerja. Tapi aku mau kita juga saling ngerti gitu. Kayak ya minimal seminimal kecil-kecilnya adalah eh, misalnya aku yang cuci baju, kalian yang salah satunya ada yang jemur, jadi nggak aku semua gitu. Jadi tolong jangan merasa eh, aku sudah melakukan ini jadi aku yang paling lelah gitu. Kayak kita semua lelah bareng-bareng, jadi eh, kita lakuin bersama-sama juga, khususnya untuk kakak dan adik, kita kan sama-sama sebagai anak. Jadi tolonglah kita juga mengerti sebagai anak, lakukan eh, hal tersebut seperti kita berbakti kepada orang tua gitu. Jadi bukan aku aja anak orang tua teh. Terus untuk bapak ibu juga bukan berarti aku mengerjakan sepenuhnya aku yang mengerjakan gitu. Maksudnya aku juga mau kalian juga tetap membantu gitu. Nggak aku semua dari A sampai Z gitu. Itu sih. Oke, itu juga cukup sangat baik Sagita. Sagita sudah mengungkapkan gitu, sudah menyampaikan kebutuhan Sagita tanpa menyalahkan siapapun. Eh, tapi kayaknya masih asing gitu kalau ngomong langsung. Iya betul. Tapi kalau Sagita mengutarakannya dengan sejujurnya gitu, mungkin dalam pihak keluarga juga mengerti gitu apa yang Sagita rasakan. Jadi perasaan itu tuh tidak hanya dipendam oleh Sagita sendiri. Oke, sampai sini paham? Ya cukup lega sih karena ngomong tadi. Cuma ya kayaknya memang perlu banyak latihan supaya bisa ngomong langsung di depan orang-orang. Oke, baik. Nah, dari sesi kita hari ini, hal apa sih yang kamu sadari tentang diri kamu? Setelah tadi saya mengungkapkan, ya memang sepertinya saya selama ini menahan perasaan sendiri gitu. Bahkan untuk ke diri saya sendiri saja saya tidak jujur kalau saya merasa lelah. Saya hanya memendam saja gitu. Ya saya juga menyadari kayaknya apapun permasalahannya kecil atau besar itu penting untuk diperhatikan. Padahal kebutuhan emosional itu sangat wajar dimiliki oleh setiap orang.
Iya, saya mulai sedikit terbuka tentang itu. Oke. Nah, kedepannya ketika Sagita merasakan emosional yang kurang gitu, merasa lelah secara emosional, Sagita bisa mencoba tahap yang dimana yang pertama adalah mengidentifikasi pikiran. Lalu yang kedua, Sagita juga bisa untuk latihan asertif yang tadi Sagita lakukan. Oke. Ya, saya akan mencoba untuk kedepannya nanti. Oke, terima kasih ya Sagita sudah mau jujur di sesi konseling kita hari ini. Nah, semoga kedepannya Sagita bisa mengungkapkan gitu, apa ya, ya lebih terbuka gitu sama keluarga yang tadi Sagita sudah latihan asertif ya. Oke, gimana perasaannya Sagita? Eh, cukup lega karena ada yang mendengarkan keluh kesah saya gitu. Oke. Saya cukup senang kalau Sagita lebih lega lagi gitu kan ya. Oke. Mungkin kalau sesi ini kurang gitu, Sagita bisa lanjut kita sesi berikutnya, nanti Sagita bisa isi Google Form lagi ya. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih ya Sagita. Ya, terima kasih juga. Hati-hati di jalannya. Ya.